Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi baru, yaitu berkaitan dengan double linked list. Ini double linked list. Nah, yang sudah kita pelajari yaitu linked list atau boleh dikatakan single linked list. Nah, apa sih double linked list? Jadi, double linked list itu elemen-elemen yang dihubungkan dengan dua pointer dalam satu elemen atau simpul. Nah, jadi dalam sebuah simpul itu ada dua pointer sebagai penyambung. Nah, dengan struktur ini menyebabkan list melintas baik ke depan maupun ke belakang. Jadi, sambungan antar simpul itu melintas ke depan atau ke belakang, maju atau mundur. Nah, masing-masing elemen pada double linked list ini ada 3 bagian. Kalau linked list biasa, single itu 2 bagian, anggota data atau bagian data dan bagian penyambung. Nah, kalau double, selain data dan pointer next, masing-masing elemen dilengkapi dengan pointer previous. Ini yang menunjuk ke elemen sebelumnya. Jadi secara mudah itu bahwa dalam simpul double linked list itu ada 2 pointer dan 1 data. Jadi 2 pointer itu adalah pointer prev dan next. Prev itu digunakan untuk menyambung ke simpul sebelumnya. Next itu digunakan untuk menyambung ke simpul sesudahnya. Nah, ini dalam double linked list simpulnya. Kemudian, double linked list itu dibentuk dengan menyusun sejumlah elemen. Sehingga pointer next yang menunjuk ke elemen yang mengikutinya dan pointer prev itu menunjuk ke elemen yang mendahuluinya. Jadi pointer prev dan next. Prev ini dari previous. Nah, untuk menunjukkan head atau kepalanya, jadi dalam double itu digunakan istilah head atau kepalanya dari double linked list, maka prev dari elemen itu menunjukkan 0. Jadi maksudnya dalam double linked list itu simpul kepala itu ditunjukkan jika pointer prevnya itu bernilai 0. Artinya di depannya tidak ada. Nah, ketika di depannya tidak ada simpul, berarti itu simpul paling depan atau biasa disebut dengan istilah head. Nah, untuk menunjukkan tail, nah ini ekornya dari double linked list, maka pointer next dari elemen terakhir menunjuk ke 0. Jadi pointer next ini kan digunakan untuk menyambung ke simpul berikutnya. Nah, kalau isinya 0 berarti simpul berikutnya tidak ada. Dan itu bisa dinyatakan bahwa ini merupakan tail. Jadi head dan tail ini nanti akan menunjuk ke simpul. Head menunjuk simpul pertama, tail menunjuk simpul terakhir. Nah, susunan elemen yang dihubungkan dalam double linked list itu dapat dilihat pada gambar berikut. Ini ilustrasinya. Nah, ilustrasi sebuah simpul yang memanfaatkan double linked list. Jadi ini ada 3 bagian, yaitu bagian penyambung, baik itu penyambung prev itu di depannya, kemudian penyambung next itu di belakangnya, dan data. Ini data yang akan disimpan. Nah, untuk melintas kembali melalui double linked list, itu kita gunakan pointer prev dari elemen yang berurutan pada arah tail ke head. Kemudian, double linked list mempunyai fleksibilitas yang tinggi daripada single linked list.
dalam perpindahan pada listnya. Bentuk ini sangat berguna ketika akan meletakkan suatu elemen pada list dan dapat memilih dengan lebih bijaksana sebagaimana memindahkannya. Nah, sebagai contoh, salah satu fleksibilitas dari double linked list itu adalah dalam hal memindahkan elemen daripada menggunakan single linked list. Nah, ini maksudnya adalah, ini contoh-contoh double linked list. Jadi ini simpul hit kepalanya, itu privnya 0. Artinya tidak ada yang di depannya. Data, kemudian next. Next ini berisi simpul B berada. Jadi next berisi alamat simpul B berada. Nah, di dalam simpul B, ini priv itu berisi alamat simpul A berada. Dan next pada B, simpul B ini berisi alamat simpul C berada. Anda perhatikan, jadi ini sambung menyambungnya itu adalah ada dua arah. Arah next dan arah priv. Nah, tile atau ekornya ini ditunjukkan bahwa simpul next-nya itu 0. Artinya tidak ada simpul sesudah simpul D ini. Dan itu dinyatakan dia sebagai tile. Nah, ini adalah ilustrasi dalam double linked list. Nah, bagaimana mendefinisikan sebuah simpul? Nah, ini menggunakan contohnya adalah menggunakan struktur, struct node. Nah, anggotanya sama dengan yang single. Char nama 20, ini anggota dari struktur. INT umur, float tinggi. Ini ada 3 field. Nah, kemudian node priv. Ini sebagai simpul yang nanti akan menunjuk ke simpul sebelumnya. Kemudian ada node next. Jadi ini simpul yang menunjuk ke simpul selanjutnya. Nah, ini adalah definisi simpul double linked list. Jadi ada priv dan next itu yang bertipe pointer, yang nanti bertipe struktur. Ini berisi alamat dari struktur atau simpul selanjutnya. Nah, kita lanjut. Setelah node dibuat, jadi node ini sudah dibuat, buat variabel baru yang bertipe pointer dari node yang berguna sebagai kepala, head, dan ekor atau tile dari linked list. Jadi, node baru ini, ketika node itu masih 1 atau simpul itu masih 1, maka itu akan sekaligus ditunjuk oleh head dan tile. Artinya apa? Artinya bahwa ketika simpul itu 1, maka akan menjadi kepala dan sekaligus ekornya dari double linked list tersebut. Nah, ini jika simpul masih 1. Nah, head selalu menunjuk pada simpul pertama, sedangkan tile selalu menunjuk pada simpul terakhir. Jadi nanti tinggal bagaimana dalam operasi double linked list itu dilakukan. Jadi kalau penambahan di depan, maka head-nya akan berpindah ke simpul baru. Kalau penambahan di akhir, head-nya akan pindah ke tile-nya akan pindah ke simpul terakhir. Jadi node head sama dengan 0, tile sama dengan 0. Jadi ini head-nya itu kosong, tile-nya juga kosong. Nah, sekarang kita akan masuk kepada operasi pada double linked list. Wah, ini animasinya salah. Saya rubah sebentar. Sudah saya lanjutkan, maaf ya. Operasi pada double linked list. Nah, sekarang adalah operasi membuat simpul baru. Untuk membuat node baru digunakan keyword new. Jadi sama.
Nah, perintah ini digunakan untuk mempersiapkan sebuah node dengan alokasi memorinya. Jadi, ditempatkan pada alamat memori tertentu. Nah, selanjutnya, medan informasi pada node tersebut diisi dengan data tertentu. Medan informasi atau bagian informasinya. Yang terakhir, pointer pref dan next diisi dengan 0. Ini menunjukkan bahwa pada simpul itu masih simpul pertama. Artinya belum disambungkan dengan simpul lain. Bisa saja di depan atau di belakang atau memang itu simpul baru yang hanya pertama kali. Nah, ini adalah fungsi untuk membuat simpul baru. Misalkan kita namain buat baru, void buat baru. Baru new node. Ini menciptakan simpul. Karena kita deklarasi struktur simpulnya tadi pakai node. Nah, baru new node. Kemudian diinputkan datanya. Ini medan data, nama, umur, tinggi. Sein baru nama, sein baru umur, sein baru tinggi. Nah, baru pref sama dengan 0. Ini baru yang menunjuk kepada pointer pref itu diisi 0. Baru next sama dengan 0. Jadi baru yang menunjuk ke pointer ke next itu diisi juga dengan 0. Artinya itu simpul baru belum disambungkan dengan yang lain. Nah, ini adalah fungsi membuat simpul baru. Aduh, ini kok salah lagi. Sebentar ya. Nah, sekarang bagaimana menambahkan simpul di awal, di depan. Nah, penambahan node baru yang akan diletakkan pada node paling depan itu perlu diperhatikan saat pertama kali data masih kosong. Jadi, jika data kosong, itu harus diperhatikan. Maka saat penambahan data dilakukan, hit tile itu menunjuk ke node baru tersebut. Jadi ketika simpul pertama kali itu diciptakan, hit tile itu menunjuk ke simpul baru. Artinya bahwa simpul baru itu merupakan kepala dan sekaligus ekornya. Kemudian, sedangkan jika tidak kosong, data akan ditambahkan di depan hit. Jadi hit itu kan menunjuk ke simpul lama. Nah, simpul baru itu data akan ditambahkan di depan hit. Kemudian node baru akan berubah menjadi hit. Jadi yang simpul baru akan berubah menjadi hit. Nah, ini ilustrasi untuk menambahkan simpul di awal. Nah, 0. Hit tile 0. Artinya bahwa hit dan tile itu belum menunjuk ke simpul manapun. Nah, kemudian misalkan ditambahkan sebuah simpul B. Ini simpul pertama kali. Ketika ditambahkan simpul B, new node, maka simpul B akan diisikan datanya. Kemudian pref dan next itu akan diisi dengan tile. Jadi ini simpul baru ya. Baru new node. Ini ditunjuk oleh pointer baru. Nah, datanya diinputkan, kemudian pref next diisi 0, kemudian hit tile-nya itu menunjuk ke simpul baru. Karena ini pertama kali. Nah, kemudian misalkan ditambahkan A. A ini di depan. Prosesnya, nah ini awalnya kan simpul B itu merupakan hit dan tile-nya. Pref dan next-nya itu masih kosong atau 0. Nah, kemudian diciptakan simpul A, baru new node. Nah, kemudian
Pref dan next-nya itu masih 0. Ini simpul baru. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini. Ubah simpul B pref ini yang tadinya 0 isi dengan alamat simpul A berada. Jadi ini simpul B, jadi bisa dengan hit pref sama dengan baru. Nah, di sini baru next sama dengan hit. Nah, baru ini dipindah. Jadi hit sama dengan baru. Ini ke sini. Jadi sekarang prosesnya apa hasilnya menjadi semacam ini. Hitnya di depan, tilenya di belakang. Jadi di sini next pada A itu berisi alamat B berada, pref pada simpul B berisi alamat A berada. Nah, ini adalah ilustrasi penambahan simpul di awal. Kemudian fungsinya tambah di depan, buat simpul baru, ini manggil fungsi buat simpul baru. Kemudian if hit sama dengan 0. Jadi jika kepalanya 0 berarti belum ada simpul. Maka hit sama dengan baru. Jadi ini simpul baru. Hit sama dengan baru. Kemudian tile sama dengan baru. Nah, jadi kepala dan buntutnya dan ekornya itu menunjuk ke baru. Jika ini hit sama dengan 0, artinya ini simpul pertama. Kemudian else ini jika bukan simpul pertama. Baru next sama dengan hit. Jadi ketika simpul diciptakan itu kan next sama pref-nya 0. Nah, ini baru next, simpul baru pada next diisi dengan hit. Hit ini menunjukkan simpul pertama. Jadi baru next berisi alamat di mana simpul pertama berada. Kemudian hit pref sama dengan baru. Jadi pada hit pref ini adalah simpul kedua. Atau simpul yang ditunjuk pada hit sebelum simpul baru. Itu diisi dengan baru. Artinya hit previousnya itu berisi alamat baru berada. Baru setelah itu hitnya dipindah. Hit sama dengan baru. Ini adalah memindah penunjuk hit pada simpul baru. Nah, ini tampil, ini menampilkan memanggil fungsi tampil untuk menampilkan list yang ada. Oke, saya lanjutkan menambahkan simpul di akhir. Jadi penambahan node di belakang akan selalu dikaitkan dengan tile. Dan kemudian node baru tersebut akan menjadi tile. Jadi karena sudah ditunjukkan bahwa di belakang itu ditunjuk oleh pointer tile, jadi kita tidak usah melakukan pencarian langsung pada node atau simpul tile. Nah, ini prosesnya. Ini ketika pertama kali hit tile 0, belum ada simpul. Kemudian misalkan di sini baru new node. Baru itu new node yang diisi data dengan B. Sehingga pref-nya ini masih 0, next-nya juga masih 0. Ini simpul hanya 1. Nah, kemudian misalkan ada baru new node diisi A. Ini ditambah di akhir ya. Baru new node diisi A. Nah, sehingga prosesnya hit tile itu menunjuk ke B, baru menunjuk ke simpul A. Nah, selanjutnya dilakukan penyambungan. Baru pref sama dengan tile. Jadi baru pref ini akan berisi alamat simpul B berada. Kemudian bisa juga tile next sama dengan baru.
Jadi tile next sekarang berisi alamat di mana baru berada di sini. Nah, selanjutnya tilenya sama dengan baru. Tile sama dengan baru, sekarang tilenya menunjuk ke sini. Hasilnya ini. Nah, ini adalah proses menambahkan simpul di akhir double linked list. Sekarang bagaimana fungsi menambahkan simpul di akhir? Nah, ini fungsinya tambah belakang. Baru, buat baru, ini baru new node. If hit sama dengan 0, nah ini belum ada simpul, karena kepalanya 0. Hit sama dengan baru, tile sama dengan baru. Else, ini juga sudah ada simpul. Tile next sama dengan baru. Jadi langsung ditunjuk pada tile. Pada penyambung next diisi dengan baru. Jadi next-nya itu diisi di mana simpul baru berada. Nah, baru priv sama dengan tile. Baru priv sama dengan tile. Jadi baru priv ini akan diisi alamat di mana tile berada. Baru tile dipindahkan, tile sama dengan baru. Ini sekarang buntutnya, ekornya sudah menunjuk ke simpul baru. Nah, ini kemudian tampil, memanggil atau menampilkan list double linked list yang sudah ada. Nah, sekarang menghapus simpul di awal. Menghapus node tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk oleh sebuah pointer. Maka harus dilakukan penggunaan suatu pointer lain yang digunakan untuk menunjuk ke node yang akan dihapus, misalkan pointer hapus. Ini untuk membantu, untuk menunjuk. Nah, kemudian hit harus ditunjukkan ke node sesudahnya. Kesesudahnya itu maksudnya ke simpul sesudahnya yang akan dihapus. Jadi simpul kedua. Jadi hit harus ditunjukkan ke node sesudahnya terlebih dahulu agar list tidak putus. Sehingga node setelah hit lama akan menjadi hit baru. Nah, setelah itu barulah kemudian menghapus pointer hapus dengan menggunakan perintah delete. Ini adalah proses menghapus simpul di awal. Nah, jika hit masih 0, nah ini berarti belum ada simpul, data kosong, kepalanya masih kosong. Ini ilustrasinya menghapus simpul di awal. Ini adalah simpul pertama kali, ada A, B, C, D. Hapus menunjuk simpul A, hit menunjuk simpul A, karena simpul A ini adalah kepalanya. Kemudian simpul D ini adalah ekornya atau tile. Nah, bagaimana akan menghapus simpul di awal? A akan dihapus. Berarti prosesnya, nah ini prosesnya, pointer hapus pertama menunjuk ke A. Nah, setelah itu hit, nah, hit itu menunjuk ke B. Jadi hitnya itu sama dengan ini, hapus next di sini. Karena apa? Hapus next itu berisi simpul B berada. Nah, terus ini apa ini? Hit priv itu sama dengan 0. Hit priv diubah menjadi 0, kemudian baru hapus ini simpul A dihapus. Ini adalah prosesnya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat fungsinya. Void hapus depan. If hit sama dengan 0, cout kosong, artinya list belum ada. Else, if hit next sama dengan 0, hit next sama dengan 0 berarti simpulnya cuma 1. Hapus sama dengan hit sama dengan 0. Nah, ini kepalanya dinulkan. Tile sama dengan 0, ekornya dinulkan. Delete hapus. Maka simpul yang sama 1 itu akan dihapus. Nah,
Sekarang ini else, ini simbolnya lebih dari satu. Hapusnya di awal. Hapus sama dengan hit. Jadi pointer hapus itu menunjuk ke kepala. Hit sama dengan hapus next. Jadi ini memindahkan penunjuk kepalanya ke simbol setelahnya atau simbol kedua. Hapus next itu adalah simbol kedua. Nah sekarang hit ini menunjuk ke simbol kedua. Kemudian hit brief itu null. Artinya ini hit pada penyambung brief sebelumnya itu dikasih null. Karena ini nanti akan jadi hit. Nah baru delete hapus. Hapus simbol pada delete simbol yang ditunjuk oleh hapus. Nah kemudian tampil. Nah ini adalah proses menghapus simbol di awal. Nah, selanjutnya ini menghapus simbol di akhir atau di belakang. Menghapus simbol di belakang dibutuhkan satu buah pointer bantuan, misalkan pointer hapus. Tidak perlu melakukan perulangan untuk mencari note terakhir seperti pada single linked list. Kenapa? Karena pointer terakhir, simbol terakhir itu ditunjuk oleh tile. Jadi pointer hapus hanya perlu menunjuk pada pointer tile saja. Nah, sebelum penghapusan note, tile harus dipindahkan ke note sebelumnya. Jadi itu sebelumnya nomor 2 dari belakang, dari simbol yang akan dihapus. Nah selanjutnya pointer next dari tile itu diberi nilai 0. Jadi next dari tile itu dikasih nilai 0. Karena ini tile sudah menunjuk ke simbol sebelumnya. Kemudian langkah terakhir adalah hapus, simbol hapus di delete. Nah, ini misalkan menghapus simbol di belakang. Ini simbol awal. Nah, hapus sama dengan tile. Itu di sini. Hapus sama dengan tile. Terus, tile ini dipindah ke simbol C. Dengan cara tile sama dengan hapus brief. Jadi tile berisi alamat di mana hapus brief berada. Hapus brief ini berisi alamat simbol C. Sehingga tile sekarang menunjuk ke simbol C. Baru delete hapus. D dihapus. Hasilnya seperti ini. Nah, fungsi menghapus simbol di belakang. Nah, void hapus belakang. If hit sama dengan 0, ini masih kosong. If hit next sama dengan 0, ini 1. Tadi sama ya. Hapus hit, hapus sama dengan hit. Hapus hit sama dengan 0. Tile sama dengan 0. Delete hapus. Ini satu simbol. Jadi ketika satu simbol itu mau hapus depan, mau hapus belakang sama caranya. Kemudian else ini jika simbol lebih dari 1. Hapus sama dengan tile. Jadi hapus itu ditunjuk ke simbol tile atau simbol paling belakang. Tile hapus, tile sama dengan hapus brief. Nah ini mindahkan, tile memindahkan ke simbol sebelumnya, nomor 2 dari belakang. Nah tile next sama dengan 0. Jadi nomor 2 dari belakang sekarang penyambung ke belakangnya dinulkan. Sehingga tidak ada yang disambung lagi. Baru delete hapus. Nah ini tampilkan simbol yang sudah dihapus belakang. Nah sekarang program lengkap dalam Dev C++. Nah di sini saya tidak akan menjelaskan lagi untuk masing-masing fungsi. Saya akan langsung mendemokan. Ini diambil dari fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, hanya dilengkapi dengan menu pilihan, dan juga fungsi-fungsi yang akan dipanggil dalam menu pilihan. Ini ada fungsi pilih, ada buat baru, tambah belakang, tambah depan, hapus belakang,
tampil. Nah, nanti Anda pelajari. Nah, kalau kesulitan bisa ditanyakan. Sekarang saya akan running. Nah, Anda perhatikan di sini. Tambah depan, saya akan lambangkan tambah depan. Nah, kalau pertama kali mau tambah depan, mau tambah belakang sama. Namanya Koko, umurnya 50, tingginya 175. Nah, ini list yang sudah terbentuk. Nama Koko, umur 50 tahun, tingginya 175. Kemudian tambah depan, 1. Namanya Budi, umurnya 50 tahun, tingginya 165. Nah, perhatikan, Budi ini akan berada di depan Koko. Nah, sekarang Budi ini menjadi head, Koko menjadi tail. Kemudian tambah belakang, 2. Nani, umurnya 30, tingginya 123. Nah, Nani ini akan menjadi tail, tambah belakang. Satu lagi, tail, tambah belakang 2. Namanya Kiki, umurnya 23, tingginya 156. Nah, perhatikan, Kiki menjadi simpul terakhir. Dan ini menjadi tail. Headnya Budi, tailnya Kiki. Sekarang akan kita hapus depan, nomor 3. Hapus depan. Berarti Budi akan dihapus. Nah, kita perhatikan, Budi sudah hapus. Hapus belakang. Berarti nomor 4. Kiki akan dihapus. Anda perhatikan, Kiki dihapus. Fungsi tampil nomor 5. Nah, ini tampilkannya sama. Ini saya hapus depan. Maaf, salah, ini salah pilih 1. Budi 1, 5, 1, 2, 3. Ini akan saya hapus semua, hapus depan. Jadi pilih 3, hapus depan, pilih 3, hapus depan, pilih 3, hapus depan. List kosong. Nah, inilah teman-teman penjelasan berkaitan dengan double linked list. Semoga penjelasan saya ini bisa diterima dengan mudah, tidak banyak kesulitan untuk memahami bagaimana alur kerja dan cara pembuatan list dengan menggunakan double. Yaitu ada simpul yang nyambung di depan dan simpul yang nyambung di belakang. Baiklah, demikian. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.